Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya, Ajeng Angelia Damasiti, kali ini dalam materi Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk PPKN kelas 11. Oke, mari kita simak. Oke, pada KD ini kita punya 4 materi. Yang pertama, penerapan sistem demokrasi. Yang kedua, sistem demokrasi Pancasila. Yang ketiga, dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dan yang keempat, membangun kehidupan demokratis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan pembelajaran dari KD ini adalah kamu dapat menghargai nilai-nilai keutuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kamu dapat menyimpulkan hakikat demokrasi, membandingkan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia di tiap periodenya, menyimpulkan perilaku-perilaku yang dapat mendukung tegaknya kehidupan demokratis di Indonesia. Kemudian, kamu harus membuat laporan hasil kajian tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia di tiap periodenya dan menerapkan perilaku-perilaku yang dapat mendukung tegaknya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Oke, kita lihat pada slide ini ada ilustrasi orang-orang yang sedang melaksanakan hak pilihnya dalam kegiatan pemilu. Oke. Jadi pemilu itu merupakan ajang untuk melaksanakan dan mewujudkan kedaulatan rakyat. Rakyat Indonesia tidak mungkin mampu menjalankan pemerintahan secara langsung. Jadi, mereka memilih wakil-wakilnya melalui pemilu untuk mewakili aspirasi mereka di dalam pemerintahan. Nah, pemilihan subjek-subjek inilah yang menjadi ciri khas suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Lalu, bagaimana penerapan demokrasi di Indonesia? Ketika kamu mendengar istilah demokrasi, apa yang kamu pikirkan? Pasti bermacam-macam. Demokrasi memang memiliki banyak pengertian. Ada yang mengartikan kebebasan, ada yang mengartikan berbeda pendapat. Jadi, ada banyak sekali pengertian demokrasi yang sering membuat orang salah dalam melaksanakannya. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat. Dengan kata lain, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat atau rakyatlah yang berkuasa dan sekaligus diperintah. Pemerintah dalam negara demokrasi pada dasarnya adalah pilihan rakyat dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara dan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Atau mungkin yang paling sering kita dengar adalah demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, menurut Abraham Lincoln. Oke, selanjutnya ada prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, dan ciri demokrasi. Prinsip demokrasi yang pertama adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Keterlibatan warga negara sangat diperlukan untuk menegakkan demokrasi. Keterlibatan warga negara dalam sistem demokrasi terutama adalah langkah untuk mengendalikan tindakan para pemimpin politik. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik tentu saja dapat menjadi kontrol agar elit politik tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Selanjutnya, tingkat persamaan di antara warga negara. Jadi, tingkat persamaan itu mencakup persamaan politik, persamaan di muka hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak. Yang terakhir, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Selanjutnya adalah klasifikasi demokrasi menurut macamnya. Jadi menurut macamnya dibagi ke dalam 3 garis besar. Yang pertama adalah berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua, berdasarkan titik perhatiannya. Dan yang ketiga, berdasarkan ideologinya. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung, perwakilan, dan sistem referendum. Kita bahas dulu yang langsung. Jadi demokrasi langsung adalah
sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan. Jadi, rakyat dikumpulkan bersama-sama untuk diajak bermusyawarah dalam suatu rapat. Ini agak sulit diterapkan saat ini mengingat luas wilayah yang besar, rasanya agak sulit untuk mengumpulkan seluruh rakyat bersama-sama untuk melakukan musyawarah pada saat ini juga. Selanjutnya, demokrasi tidak langsung atau biasa kita sebut dengan demokrasi perwakilan. Jadi sebenarnya pada demokrasi perwakilan bukan berarti rakyat tidak dilibatkan, tetapi rakyat memilih wakilnya dan kemudian para wakil inilah yang nanti memiliki kekuasaan membentuk, menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang terakhir adalah demokrasi referendum. Jadi demokrasi referendum adalah suatu cara yang ditempuh oleh negara untuk mendapatkan keputusan terhadap suatu persoalan. Keputusan tersebut berupa menyetujui atau menolak. Kita lanjutkan ke ciri-ciri demokrasi. Jadi bisa dilihat, ciri-ciri demokrasi yang pertama adalah keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat, persamaan hak seluruh rakyat, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen, kebebasan pers, pemilu yang jujur dan adil, dan pengakuan terhadap perbedaan. Lanjut lagi ke sistem demokrasi Pancasila. Masih semangat kan? Oke, yang pertama kita bahas ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ada beberapa ciri-ciri demokrasi Pancasila. Saya bacakan. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Selanjutnya, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Kemudian ada keselarasan antara hak dan kewajiban, artinya hak dan kewajiban harus seimbang. Kemudian negara demokrasi Pancasila jelas menghargai hak asasi manusia. Selanjutnya, tidak menganut sistem monopartai, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas, atau dapat diartikan pihak mayoritas tidak boleh mendominasi sehingga pihak minoritas terkalahkan kepentingannya. Kemudian mendahulukan kepentingan rakyat, aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat, tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan, kemudian pemilu dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan juga adil. Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law atau penegakan hukum, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara secara nyata atau biasa kita kenal dengan istilah trias politika, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi dengan HAM, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila memiliki dua asas, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Selanjutnya, fungsi demokrasi Pancasila adalah menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antara lembaga negara, dan yang terakhir menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita minggu ini. Jadi minggu depan kita akan membahas mengenai periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Semoga masih tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.